Jangan. Pedes-pedes. Cabai rawit potong-potong. Jangan salah jadinya. Iya, Pak. Lu udah ngerti kan? Udah. Cabut. Ajar. Jangan Bikin marah abisnya. Ya sama kayak lu. Ini harusnya. Lu jawab coba lu. Gua lempar lampion lu. Habis ngeliat micet. Enggak, maksudnya orang habis makan mie, habis itu kena chat. Oh, pikiran lu kemana-mana. Belepetan, ya belepetan. Emang ada yang main aplikasi itu? Lihat-lihat doang. Oh, nawar-nawar doang. Dia habis itu diblok. Mbah malah nggak tahu aplikasi itu. Coba. Ayo dong. Oh, bikin Mbah kena masalah. Mbah mau mendingan mie goreng, mie rebus. Mie rebus aja asam lambung. Gimana micet? Aduh, enggak deh, enggak. Mbah baru kemarin udah tahunan Mbah nggak makan mie. Nggak kok micet, enggak. Mie beneran mie rebus gitu. Cuma gara-gara istri Mbah mesen sama Mbak gitu kan, dibikinin langsung 4 porsi tuh buat anak 2, buat istri, buat Mbak tadi nggak mau, enggak asam lambung. Begitu yang lain makan, boleh deh. Asam lambung sampai sekarang pengen muntah-muntah, jadi baik-baik sih gitu ya. Mungkin karena Mbak dulu waktu zaman kuliah makannya emang mie terus. Oh iya. Malah mie-nya dikit, kuahnya yang dibanyakin. Ya zaman kuliah ya kan. Nggak usah sok kaya badan lu. Pasti pernah ngerasain. Mbak Kekok juga pasti pernah ngerasain. Justru enak kuahnya. Bener, kuahnya nggak akan pernah. Kalau mie kan kelamaan di kuah bakalan apa? Benyek, keras, apa ngembang ibaratnya. Kuahnya mah kagak enak. Beneran dah. Makan apa sekarang? Kok jadi lapar, Mbak? Iya lagi dingin. udah, nggak mau. Jangan. Pedes. Cabai rawit potong-potong. Pakai kerupuk. Enggak. Telur setengah matang. Aduh, ngebahas begituan. Udah, nih ada klien lagi nih. Alhamdulillah. Panjang-panjang alhamdulillah. Tapi ya Mbak nggak tahu juga ceritanya apa. Ini dari orang biasa bukan selebriti. Ya nggak tahu orangnya kemana. Naik bis. Kosong mas. Kosong. Oh, kereta. Lo disangka penumpang yang duduk di bawah. Iya, kan ada kereta ekonomi dulu ada yang kayak begitu. Di bawah. Taruh di atas saya. Jangan Pak, itu anak buah saya. Itu nyangkut di palanya. Nyangkut di pala. Diambil barang saya. Bapak yang nyangkut di pala dia. Mau diambil nih. Bahaya di sini ya. Enggak, di sini mah aman. Mereka mah nggak mungkin ngambil barang orang. Pulang kampus juga. Pulang kampus. Udah disangka naik angkot tadi. Enggak dong. Kan saya buka praktek di sini. Oh. Tadi kamu yang nelpon kan? Iya, mau konsultasi. Iya, saya baru pulang kuliah. Oh, rektor ya? Mahasiswa dong. Mahasiswi. Rektor bukan kayak gini. Mohon maaf. Nah. Ya, Mas Gilang ya? Iya. Iya. Orang biasa. Saya orang biasa. Iya. Kan ini cuman stoknya habis kan? Iya. Tetap butuh orang biasa juga ya? Iya. Butuh artis standby. Anda ngerasain kan? Gak apa-apa, itu proses. Iya, nggak apa-apa. Saya mah nama panjangnya Gilang Sepatu Gilang. Bukan. Ini Gilang siapa? Panggil Gilang Gombla ya, Pak. Oh, Gilang. Iya. Monggo Mas Gilang, kalau emang gak ada keperluan silakan keluar. Emang mau numpang duduk doang? Enggak, kayaknya nih orang penderitaannya berat banget ya. Masalahnya berat banget. Iya Mbak, kan Diceritain. saya ya baru punya rezeki berlebih nih Mbak.
Lagi belajar nabung lah maksudnya buat tabungan masa depan nih Mbak. Keren. Saya mulai nyelengin duit nih Mbak. Di celengan babi nih. Tapi ntar duitnya jadi duit haram apa enggak? Oh dia langsung pertanyaan ini. Kirain pengantar. Ini Stipe sama Denny nih. Yang nanyanya ngeselin. Celengan babi ya. Ya kan saya nabung nih. Iya. Nabungnya di celengan babi nih. Iya. Nanti duit saya jadi haram apa enggak masalahnya? Tadi dulu saya ngebayangin ini uang, saya masukin ke celengan babi ya. Bisa dia Pak? Oh, gak bisa. Kalau dia mah justru babi aslinya. Beda. Pokoknya jangan ngeliat dia telanjang aja. Dia buka celana tuh. Buntutnya bulat-bulat. Kayak per dipotong ya. Kayak per dipotong ya. Jadi kalau menurut Mbah ya, kalau kamu nyelengin uang di celengan babi, ya nggak haram. Bentuknya doang babi, tapi kan dia nggak haram, nggak ada unsur-unsur dari babinya dong. Jadi nggak ada masalah. Masa kalau misalkan kita nyelengin di celengan babi, terus uangnya nggak kepake, percuma dong, ya kan? Ya takut aja kan saya kan. Oh enggak. Tapi uangnya nanti bakal mengandung minyak babi nggak? Ya enggak dong. Itu kan juga dari tanah liat. Kaget. Yang harusnya kaget saya. Ya nggak ada lah. Itu kan celengan itu terbuat dari tanah liat. Yang ada unsur babinya, nggak ada minyak babinya juga. Gimana sih? Yang ada kalau celengan babi nggak ada unsur minyak babi, adanya liur anjing. Bikin kesel sekalian aja dong orang. Gak usah so imut muka lo. Nggak, liur anjing kan nge-zoom banget. Ya lagian itu celengan babi, ada celengan babi, ada celengan semar juga. Ya. Ada banyak macam-macam sih menurut Mbak gitu. Sama kalau Firsa Besari celengan rindu Pak. Nah, itu lagu. Itu lagu. Keren. Ya kan terus kan ya ini kan saya mulai belajar rajin juga kan Pak. Saya kan orangnya tadinya malas-malasan nih. Oh iya. Nah sekarang nih saya tuh orangnya rajin bermalas-malasan Mbah. Nah apakah itu termasuk yang rajin atau yang malas Mbah? Sama ya. Boleh Mbah hantem nggak nih? Rajin bermalas-malasan. Iya, nah saya kan orangnya rajin bermalas-malasan. Ya. Saya itu termasuk tipe orang yang rajin atau malas Mbah? Saya sukanya tuh rajin bermalas-malasan Mbah. Iya. Mbak lagi mengolah kata ya. Jadi rajin malas. Gini, rajin belajar, rajin mandi, rajin motoran, rajin berteman. Berarti yang rajin itu adalah kata di belakangnya. Jadi kalau misalkan kamu rajin bermalas-malasan, berarti kamu termasuk tipikal yang malas. Gitu, bukan yang rajin. Tapi kan rajin juga saya. Iya, tapi kan rajin bermalas-malasan. Yang diambil yang kata belakangnya, bermalas-malasan. Rajinnya kemana? Ada, tapi itu sebagai kata pengantar doang. Jadi Anda sebenarnya malas. Rajinnya itu hanya kata pengantar. Tapi kan saya rajin bermalas-malasan. Betul! Betul, Anda rajin bermalas-malasan. Sama. Lu di sini coba. Sabar. Kampret lama-lama ya. Gue bangun kunang-kunang langsung. Saking emosinya. Udah kunang-kunang? Iya, kenapa? Baru ngerti saya. Nah, kunang-kunang ngerti. Rajin bermalas-malasan berarti malasnya yang diambil. Berarti kamu masih malas. Oh, ya udah. Nah, kalau malas berajin nggak bisa. Kan nggak dipaksain. Nggak bisa ya. Nggak bisa dipaksain. Apa ya? Nggak bisa dibalik ya? Nggak Rajin bisa. bermalas-malasan, malas berajin-rajinan. Nggak ada. Nggak bisa. Ya berarti itu malas. Nggak usah ngomong loh. So jauh lo. Jangan malas. Jangan. Ya kirain marah saya bantuin. Ya bukan begitu. Ini anak buah saya. Kalau kesel ya bacok. Ada apa? Serem ya di sini ya. Oh di sini tapi kan ilmunya ke Aus Mbah. nggak ada. Nggak ada air. Lu kata toren itu. Bentuknya kayak gelas. Bukan, emang di sini nggak dikasih minum. Klien, emang belum ada uang. Iya. Gitu. Begitu, Kalau Mbak. menurut Mbak sih kayak gitu. Jadi ya kamu termasuk yang malas. Belum masuk yang rajin. Ya saya pengen mencoba untuk berubah sih Mbah. Ya bagus. Iya. Nah kalau kita nih, saya kan orangnya juga suka teleponan nih Mbak nih. Oh iya Mbak juga suka teleponan. Selama masih ada kuota ya. Iya benar. Saya tuh kan suka nelpon diri saya sendiri nih Mbah. Nah kalau nelpon diri sendiri itu kita ditelepon apa kita nelpon Mbah?
Jatuhnya tuh gimana, Mbak? Kan saya suka nih ya nelpon diri sendiri, Mbak. Kan saya suka nih nelpon diri saya sendiri nih. Saya monolog kan. Ini jatuhnya saya ditelepon apa saya nelpon? Antem rahangnya. Menurut Mbah ada baiknya praktek ditutup sekarang. Cepet banget sih. Enggak. Masih banyak ini saya pertanyaan. Masih banyak ya? Masih banyak. Aduh. Pertanyaannya modelnya kayak gini semua. Bisa botak nih. Perasaan. Udah. Botak nih malah. Lama-lama kurang ajar ya. Nggak sopan. Lu sama aja menghina kakak gua lu. Udah kurang ajar. Lu nendang dia tapi personil gua kena nih. Personilin gua kena. Yang butuh bantuan. Kalau yang di mana-mana orang normal itu nelpon temen, nelpon orang lain. Ngapain nelpon diri sendiri? Lu kurang kerjaan berarti lu. Yang menghibur diri. Ya menghibur diri lu tinggal ngaca aja. Nanti. Lama-lama lu juga terhibur. Kalau apalagi bentuknya kayak lu nih, kayak begini. Itu menghibur diri ya udah ngaca aja. Ya tapi tadi jatuhnya saya ditelepon apa nelpon? Nih ya, lu nelpon. Lu nelpon Ke diri saya sendiri nih. Berarti pakai 2 handphone dong. 2 handphone. Oke, lu nelpon. Kan handphone saya 2 emang. Kan nomor saya sendiri nih. Oke. Handphone satunya. Jatuhnya sih saya nelpon apa ditelepon? Kalau lu nelpon ke diri sendiri pakai 2 handphone yang berbeda, lu nelpon ke nomor yang satunya lagi, lu jatuhnya bukan nelpon. Lu jatuhnya bukan ditelepon. Lu jatuhnya udah mulai stres. Udah mulai harus mulai ketemu sama orang yang kayaknya bisa menyembuhkan masa lalu. Kalau lu nelpon, ya susah. Pada saat lu nelpon, ya lu nelpon. Pada saat lu nerima telepon, ya lu nerima telepon. Mbak nggak bisa bilang lu nelpon atau ditelepon. Kan lu begini dua-duanya nih. Halo, ya halo. Apa kabar? Baik. Gimana? Ya begitu. Ini begini nih 2 posisi nih. Hah? Gak usah senyum-senyum lu. Mbak operator. Operator gimana? Kiri kanan kok ngangkat telepon? Operator. Berarti lu lagi belajar jadi operator dong. Kalau kanan kiri ada handphone. Ya kan namanya pengen mencoba peruntungan, Bang. Coba peruntungan lu masang togel. Jangan telepon diri sendiri. Aduh, masa kayak gitu sih, Mbak? Ada lagi pertanyaannya? Ada, Mbak. Saya kan orang penakut nih, Mbak. Enggak mau masalah pribadi gitu. Enggak, saya emang enggak. Pribadi saya baik-baik aja. Tapi pribadi gua bentar lagi rusak nih. Gara-gara lu nih. Baik-baik aja saya, Mbak. Kan saya orang penakut nih, Mbak ya. Iya. Saya paling takut nih sama kuntilanak. Nah, yang pengen saya tanya ini, kan kuntilanak kan pas meninggal kan dipocong. Nah, baju ceweknya dapat dari mana tuh? Kenapa tiba-tiba pakai rok? Ya itu. Nah, itu. Jadi gini. Kan meninggalnya dipocong nih, dipocong. Kan lengkap dong kayak APD gitu ya. Betul. Lah kenapa bentuknya pas jadi kuntilanak pakai baju cewek? Ya mungkin yang tidak lu tahu ketika ini si A meninggal menjadi kuntilanak, sebelumnya kan dia dikubur pakai baju pocong. Nah mungkin yang nggak lu tahu, misalkan si A ini temen lu nih, dikubur nih. Nggak, Uying dia aja yang meninggal, Pak. Kuntilanak kan cewek. Oh, iya. Kuntilanak kan cewek. Misalkan temennya Uying nih. Nah si Jai deh, Jai kan kayak cewek nih. Anggaplah si Jai ini ya. Si Jai amit-amit nih, misalkan si Jai ini meninggal, ya kan dia kan dikuburnya jadi pocong, pakai pakaian pocong. Pertanyaan dia, kalau dikuburnya pakai pakaian pocong, kenapa jadi kuntilanak? Baju ceweknya dari mana? Iya. Yang Uying nggak sadar, ketika Uying ngubur itu temennya, pulang nih ke rumah. Nah, pas malam tuh pocong keluar, jalan ke pojok busana. Iya. Kan nggak kelihatan sama orang. Bohong. Masa setan cuma belanja malam-malam udah tutup dong. Bohongin saya. Ya justru itu, karena udah tutup mau ya namanya setan kan nembus tembok. Paling ketika dia lagi milih-milih ada suara tuh. Ya ibu juga bisa mendapatkan sepatu-sepatu di pojokan. Kayak gitu. Paling setannya kaget 2 kali kan. Allahu Akbar. Karena dia setan loh. Untung tuh setan nggak jantungan. Mati 2 kali. Kasian. Kalau menurut Mbak sih gitu. Diambil logikanya gitu ya, nggak mungkin juga dong. Udah pakai pocong, terus tiba-tiba jadi kuntilanak. Bajunya panjang. Ini kalau menurut Mbak sih kalau di film-film yang Mbak pernah lihat gitu kuntilanak kan mungkin matinya penasaran. Marketing dong.
Pemasaran. Pemasaran beda dong. Nah, mungkin pada saat itu looks-nya adalah ketika dia masih pakai baju cewek gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Ada Mbak, tadi kan saya kan Salah gue nanya. Aturan langsung aja. Iya, mohon maaf. Mbak seneng juga sih sebenarnya. Di satu sisi adrenalin, di sisi lain ngeselin. Lama-lama gue bakar lilin. kan tadi kan saya kesini naik bus ya. Iya. Naik bus kan ngeliat. Mbak sih nggak perlu tahu ya naik apa kesini. Nanti nyampe. Naik busway kan. Busway. Naik busway kan jalanannya Pak. Busnya namanya Transjakarta. Iya. Iya. Ya, tapi nama bisnya busway. Enggak, itu jalurnya. Busway itu jalurnya. Oh. Bisnya Transjakarta. Oh, iya. Jangan salah jadinya. Iya, Pak. Lu udah ngerti kan? Udah. Cabut. Gue dinasihatin. Bang, kayak ini orang lama-lama. Songong nih orang nih. Mbak sih nggak mau turun tangan ya. Bapak stay cool aja. Biarin aja dia kasih berapa ratus meter, lu sikat pada. Oke. Mbah, Ya. kok nggak ngeliat Mbah? Jangan Mbah pura-pura. jangan dihukum sekarang Mbah. Ampun Mbah. Jangan pura-pura. Mbah ini jangan disantet sekarang Mbah. Udah nggak bisa ngeliat. Mbak. Makanya jangan songong sama Ya gue. ampun Mbah, ampun. Mbah kok gelap lagi Mbah? Mata lo ketutup. Astaga Mbah, maaf ya maaf Mbah tadi. Nggak apa-apa, aman. Tenang aja. Jadi gimana? Ya. Ngapain? Ngomong sama pintu. Bukan dong. Oh tadi yang ada yang di belakang. Ya udah. Saya tadi Sorry Mbah. Saya namanya anak muda kan kadang-kadang suka kurang ajar gitu ya Mbah ya. apa? Iya. Papa doang diajak ngomong. Wah, mulai. Papa. Mulai. Tadi. Mulai. Apa nih? Mulai. Rada-rada. Ngapain kamu? Ya tadi kata dia mulai Mulai apaan? Mulai kemana lu pikiran? Gue takut. Iya. Jadi kayak penari telanjang. Kira suruh mulai bener. Mulai apa? Dong nggak ada cewek di sini. Laki Ya semua. kirain dalam sini ada gitu kan. Kagak. Iya, Ada yang lain. Ini terakhir sih Mbah. Pertanyaan saya kan Alhamdulillah. tadi kan kesini kan saya kan naik bus terus ngeliat truk tangki itu, tangki bensin. Oh, tuh. betul, Mbak tahu. Nah, truk tangki bensin tuh kalau kehabisan bensin tuh langsung ambil dari tangkinya apa isi bensin? Gimana? Truk tangki nih, isi bensin kan? Yang isi bensin nih Mbak. Tangki bensin. Ya tangki bensin nih, yang kayak drum gitu gede kan. Nah kalau dia habis bensin, tinggal ngambil dari tangkinya apa dia ngisi bensin juga? Lo kata, bentar lo kata bocah mandi. Masa bensin diciduk lu? Kagak, nggak maksud Mbak ya. Ini masalah, cuma masalah terminologi nih. Ini masalah permainan kata-kata doang. Permainan kata-kata yang bisa mendatangkan viewer ini nih. Ya. Mbak seneng. Jadi mobil tangki, memang dia membawa bensin. Ya. Yang nanti bensin itu diantarkan ke pom bensin. Ketika mobil tangkinya habis, Ya. diisinya pakai air kencing. Premium dong ya? Iya. Kuning kan? Ini premium. Bener. Terminologi kan tadi air kencing. Terminologi air kencing Iya itu, kan? Anda paham. Nggak mungkin juga kalau misalkan ini tangkinya habis. Nih, yang habis tuh di tangkinya atau di bensinnya? Di bensin mobilnya? Bensin mobilnya, truknya. Ya susah masa ngambilnya begini, kan bahaya. Itu kan diantar udah ada ukurannya, Mas. Oh. Nggak bisa dilebihin, nggak bisa dikurangin. Iya. Karena itu kan berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi nggak mungkin kalau bensinnya habis pun dia pasti isinya di pom Bensin. pimpa ala itu. Itu Ya dapat ya. Gitu. itu tadi pertanyaan intro, Mbah. Oh gitu. Masih pemanasan. Wow. Tanya pemanasan. Biji merapat ini. Ah, berarti ada pertanyaan lagi. Enggak, udah. Nah terus? Udah pemanasan saya udah. Nah, tadi kata pertanyaan intro, berarti ada pertanyaan yang lain dong? Enggak, saya udah enggak ada. Gak usah ngomong begitu, kampret. Mukanya pakai dilurus-lurusin lagi. Oke, kita ada pertanyaan dari Mbak Kekok nih. Gak jelas sih kampret nih pertanyaannya. Saya boleh nyambi ngejain skripsi? Gak usah. Gak usah. Lu kata di Romangun. Isi MP3 boleh, isi MP3. Bukan, counter HP lagi lu. Miabi aja isin. Dari Ervin Lawyer.
Bah mau nanya dong, iklannya naga, mereknya beruang, susunya sapi. Sebenarnya jualan susu apa ya, Mbak? Ada ya? Iya benar. Oh, nih jadi gini. Mau nanya iklannya naga, mereknya beruang, susunya sapi. Sebenarnya itu jualan susu apa ya, Mbak? Itu sebenarnya jualan susu sapi yang naga-naganya beruang. Iya. Kalau saya ada lagi sendiri, Ada Mbak. apa coba? Ini mungkin pergi ke swalayan naga, kudu beruang untuk beli abon sapi. Iya. Mungkin itu kali. Padahal pertanyaannya susu apa? Saja susunya. Selanjutnya. Aduh. Dari Bang Kimung. Baca, tolong pertanyaannya. Mbak, saya mau tanya. Nggak tahu kenapa pas abis makan banyak tuh pasti kenyang. Kenapa tuh, Mbak? Tolong dijawab. Nggak dijawab ya nggak apa-apa. Nggak saya paksa. Nggak apa-apa sih. Ya, next aja, Mbak. Ya. Selanjutnya aja gimana? Ini pertanyaan standar banget ya. Iya. Semua juga begitu. Kalau habis makan kenyang. Betul. Ya. Nggak ada yang habis makan kenyang. Ada yang habis makan ngantuk. Kena gula mungkin. Itu bisa. Iya, Kak. Nah, itu hati-hati tuh pakai kau tuh. Hati-hati. Kalau habis makan tiba-tiba ngantuk. Itu gula. Andis, Ambon, pasti gitu. Pasti gitu kan? Iya. Pasti gitu kan? Enal habis makan gitu. Nah, tapi kalau si Hans habis makan bengep. Lah, orang dia ambil dari rumah makan Padang. Nggak bayar. Nggak bayar. Dipukulin. Dipukulin. Nggak apa-apa, yang penting kenyang. Kenyang. Habis makan bengep ya. Kan tujuannya kenyang, Pak. Iya. Tujuannya kenyang. Dia nggak mikirin. Iya. Dia nggak mikirin segala macamnya. Yang penting dia kenyang. Iya, benar. Makan dulu yang penting. Ambil beli nasinya dari rumah makan Padang, baru lauknya di warteg. Iya. Beli teh manisnya di rumah makan Padang, Ya. minta es batunya di warteg. Iya. Itu ketahuan. Karena warteg serba murah ya. Serba murah. Makanya habis semuanya. makan bengep dia doang. Iya. Gitu. Selanjutnya, Jenny Sugandi. Bang mau nanya nih, biar muka nggak kelihatan boros, kita harus nabung dari umur berapa? Anjing, gak kasih tahu ya. Maksudnya boros tuh. Ini artinya, lu jawab coba lu. Gue lempar lampion lo. Waduh. Jangan sembarangan tuh, kan lampunya goyang tuh. Jangan gitu. Bikin marah abisnya. Ya sama kayak lu. Bikin marah gua, pertanyaannya kan sama kayak lu. Dari tadi marah lu ya? Tadi ngambek. Aduh, kalau lahirnya di Pelbak begini nih. Biar muka nggak kelihatan boros, kita harus nabung dari umur berapa ya, Nggak Mbak? perlu nabung sebenarnya, Mbak. Nah, gimana biar caranya? mukanya nggak kelihatan banyak orang. Ya. Jalannya mundur aja. Iya. Iya, jadi Boros. tengkuk aja dulu yang kelihatan. Baru nih, ini orang mukanya mana? Baru balik. Kalau udah mulai ditanyain baru balik muka. Iya. Jadi kalau ditanya biar muka nggak kelihatan boros, Mbak nggak bisa jawab karena muka Mbak kan kelihatan awet muda, walaupun umur Mbak udah 40 tahun. Iya. Nah ini yang kelihatan boros. Mbak, Mas gimana kelihatannya? Biar kelihatan mukanya boros kayak gini kenapa Mbak? Mas. Ya saya mungkin karena terlalu banyak lemak. Jadi namanya apa namanya? Kalau ini apa Pak? Namanya Pak? Yang ini metabolisme tubuh saya mungkin jauh lebih tua karena kebanyakan lemak. Nah. Makanya saya diet. Nah. Bareng sama Taufik Hidayat. Budaya. Ya pokoknya diet itu bisa bikin lo kelihatan lebih muda. Nah, tadi nggak berhubungan dengan nabung karena kelihatan boros itu maksudnya kelihatan lebih tua dari semestinya. Betul. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Pola hidup, betul. makanan, Ya, nggak benar. pernah olahraga. Benar. Ketika olahraga, Mbah nih kayak Mbah pas awal mau nge-gym misalkan gitu, dilihat usia badan kita bisa jauh lebih tua daripada usia kita. Iya benar. Beneran itu. Jadi misalkan usia Mbah 40, ternyata usia badan Mbah karena udah rentan dan segala macem, jarang olahraga, makanan yang nggak teratur, kurang istirahat, bisa usia badan Mbah itu di angka 50 tahun, 60 tahun. Tapi ketika kita olahraga dengan baik, terus juga pola makan dijaga, alhamdulillah setelah Mbah cek lagi 70 tahun. Lebih tua. 30. Nah, lebih tua, lebih muda. Bisa 25, bisa 30. Itu ngaruh di situ. Iya. Jadi yang dibutuhkan bukan nabung dari umur berapa ya. Itu kata-kata kembali. Terima kasih tapi pertanyaannya. Zani. Monggo. Selanjutnya.
Novan, LFCTV. Temennya WCTV nih. Coba, monggo pertanyaan. Mbah Hasan mau tanya Mbah, kenapa penyakit dinamakan sariawan Mbah? Kenapa nggak sari bulan atau sari bintang kek? Tolong jawabannya Mbah. Kenapa awan aja gitu, unsur lain nggak diajak? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Enggak Mbak dijawab. Transkripnya biar saya catat. Mbak juga bingung ya. Mbak juga belum tahu awal mula kata sariawan itu kan di bibir ya. Iya, kenapa ya? Oh, ini secara terminologi aja. Kenapa dibilang sariawan? Karena mungkin bentuknya seperti awan. Terminologi kampung rambutan. Terminal. Terminal. Oh, yang jawab gitu. Terminal. Sambil gini. Untung matanya nggak pisah loh. Iya. Biasanya matanya pisah. Agak akur. Nah, kenapa dinamakan sariawan? Nah, sarinya Mbak nggak tahu ya. Tapi awan mungkin gini. Kan itu apa namanya? Ya, putih. Terus bentuk-bentuknya bulat-bulat seperti awan. Iya. Nah, itu lebih cocok. Coba kalau bentuknya tanda begini, akan jadi sari petir. Nggak mungkin dong, nggak mungkin dong, iya kan? Iya. Kenapa nggak dibilang sari bulan? Sari bulan kan bulat-bulat. Iya. Kalau awan kan mungkin putih. Kalau bulan kan warnanya biru. Ya benar. Bener gak sih? Benar. makanya harus diredakan dengan adem sari. Nah, Iya. berarti masalahnya di sari. Sari emang. Iya, kita harus sari nih. Sari di mana? Kalau udah jadi Saya tahu loh. teman gua di kampus. Iya. Tapi lu udah sari di mana tuh si Sari berada? Udah gua sari. Sampai gua inti sarinya juga udah gua ambil. Berarti lu sarinya di Saritem? Enggak dong. Tetap di Sariawan lagi baliknya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Hanif Pratama, Mbah Hasan mau nanya, kalau naik kan ke atas, kalau turun ke bawah, kalau masuk ke dalam, kalau keluar itu gimana Mbah? Kemana Mbah? Kalau naik ke atas, Kalau naik ke atas, turun ke bawah. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar. Iya nggak mungkin ya. Kalau keluar kata kan. Kalau keluar Oh, Mbak tahu. Kalau naik ke atas, Ya. Kalau turun ke bawah, Ya. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar dilap. Puas loh, puas.